Kode verifikasi masuk copy saja kode verifikasinya, lalu input ke sini, lalu submit. Oke, habis itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Doa saya untuk kita semua, semoga kita sehat, imun kita kuat, dan kita bisa terhindar dari wabah corona. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan cara isi SPT pribadi tahunan melalui e-form. Jadi terbaru ya, mulai 2021 atau pelaporan SPT Badan Pribadi tahun 2021 itu sudah harus melewati lewat e-form ya, tidak bisa lagi lewat ISPT ataupun e-filing per tanggal 28 Februari. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak videonya. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak panjang lebar, teman-teman silakan login di DJP-nya masing-masing ya, seperti ini. Saya anggap udah tahu ya, masuk aja ke djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP, password, lalu kode keamanan BND W7. Oke, kita klik login. Nah, kalian akan diarahkan ke dashboard. Di menu DJP online ada 5 menu. Teman-teman langsung saja masuk menu lapor seperti ini. Nah, kita pilih e-form. Nah, e-filing ini bisa ya, terakhir tanggal 28 Februari. Ini ditutup nih tanggal 28 Februari. Kalau e-form, next akan selalu menggunakan e-form. Jika ini belum muncul, teman-teman bisa masuk ke profil ya, aktivasi fitur dulu. Sudah ada videonya di video sebelumnya, silahkan teman-teman cek caranya. Klik e-form, teman-teman akan diarahkan ke menu e-form, yaitu ada 3 menu ya, seperti ini. Ada arsip SPT, ini adalah history pelaporan tahun-tahun sebelumnya buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Nah, teman-teman yang belum memiliki PDF, silakan unduh di sini. Ataupun yang sudah mendownload, itu juga harus update. Karena saya juga sebelumnya itu nggak bisa ngebuka e-form PDF-nya, karena Adobe Reader-nya belum terupdate. Jadi yang terupdate itu adalah versi 15 ya, versi 15 itu terupdate. Silakan aja teman-teman masuk sini. Juga ada di video sebelumnya saya terangkan cara mendownload atau menginstal Adobe Acrobat yang terupdate. Setelah teman-teman memiliki Adobe Reader, nah baru teman-teman bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu buat SPT. Nah, di sini kita langsung saja mulai ya. Ini udah termasuk mulai sudah. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawab saja tidak. Ini untuk karyawan ya. Kalau untuk pengusaha ya mungkin klik ya. Ini pengusaha. Tapi kalau karyawan ya klik tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nah, case kali ini saya buat tidak ya. Kita nggak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak, karena yang saya mau buat trial itu penghasilannya lebih dari 60 juta atau di atas 60 juta. Perbedaannya di mana? Ketika 60 juta ke atas, itu formulirnya adalah 1770S. Tapi kalau di bawah 60 juta, penghasilan setahun, itu formulirnya adalah 1770SS. Itu aja untuk membedakannya. Oke, teman-teman bisa langsung klik e-form SPT tahunan ini. Langsung akan diarahkan ke data formulir 1770S seperti ini ya. Ini sebelumnya sudah saya lapor, ini hanya saya trial atau saya contohkan untuk teman-teman agar bisa melapor. Teman-teman bisa pilih tahun pajaknya ya, 2021. Pastinya nih, dia langsung ngarah ke pembetulan ya, karena saya sudah lapor di normal 2021. Tapi kalau belum lapor di normal, ini kita akan otomatis checklistnya ke normal. Ini ke pembetulan karena sudah lapor yang normal ya, abaikan ya. Jadi teman-teman bisa langsung ini abaikan. Nah, ini adalah menu CSV. Jadi teman-teman yang mau sistem impor bisa lewat sini. Mungkin daftar hartanya banyak, mobil, rumah, semuanya banyak. Mungkin daftar hartanya ketika diinput satu-satu itu memakan waktu dan lama. Teman-teman bisa lewat CSV di sini. Jadi saya tunjukkan caranya ya, cara impornya. Daftar harta dan susunan keluarga dan lain sebagainya bisa diinput melalui CSV. Nah, sekarang kita masuknya langsung ya.
Nih, kirim permintaan. Nanti ketika teman-teman klik kirim permintaan, nanti otomatis akan mendownload formnya seperti ini. Ini udah ke-download ya, karena sudah saya lapor. Jadi ini nggak saya klik ya. Kalau saya klik berarti saya pembetulan. Ya, ini hasilnya seperti ini. Klik aja permintaan, teman-teman klik kirim permintaan, formnya akan otomatis terdownload. Nah, ini teman-teman close aja ya. Nanti di close saja DJP-nya, karena mungkin pengisiannya karena teman-teman masih baru, mungkin ada memakan waktu cukup lumayan, jadi bisa itu di logout aja, bisa, nggak masalah, karena ini pengisinya bisa offline. Nah, ini tampilan seperti ini ya, formnya, form PDF-nya, teman-teman bisa buka. Nah, diarahkan seperti ini formnya ya, ini adalah formnya. Oke, klik kembali dulu, kita mulai. Dia hanya ada 3 lembar, 1 induk, 2 lampiran. Nah, ini kita masuk ke pertama, ke lampiran 2 dulu ya. Ini kita isi seperti ini. Nah, NPWP dan nama itu udah otomatis ya. Tahunnya perhatikan, pastikan benar 2021. Bagian A itu penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Di sini kebetulan yang saya trial itu tidak ada penghasilan yang dikenakan final. Tapi bagi teman-teman yang ada, silakan diisi ya. Jangan dimanipulasi atau ahli manipulasi data, AMD ya, gelar. Itu jangan. Ketika teman-teman dapat bunga, dapat obligasi, dapat bursa efek, hadiah undian, silakan input, masukkan ya. Silakan masukkan dividen dan lain sebagainya. Input sesuai faktanya ya. Lalu masuk ke bagian B, harta pada akhir tahun. Nah, ini bisa impor data ketika teman-teman hartanya banyak. Ini kebetulan ekspatriat atau orang asing, jadi hartanya di Indonesia nggak banyak, hanya tabungan. Kalau teman-teman yang Indo atau lokal, ya saya yakin banyak ya, ada rumah, motor, mobil, truk, mungkin punya tanah segala macam. Silakan input di sini semua. Bisa lewat impor data ya, agar tidak memakan waktu yang lama dan efisien. Lalu masuk ke bagian C. Kewajiban ini nanti teman-teman silakan, kalau input manual bisa pilih kayak kode harta, ini tabungan ya. Nah, ada menunya banyak. Kode hartanya apa? Deposito, giro atau saham dan segala macam lainnya ya. Bisa pilih di sini. Lalu bagian C itu kewajiban utang pada akhir tahun. Ketika teman-teman punya utang, silakan input. Klik aja tambah ini ya. Ini kan belum ada nih. Klik tambah, dia akan muncul merah, row merah seperti ini. Isi. Utangnya apa? Utang bank kah, kartu kredit, afiliasi atau utang lainnya. Silakan diisi kalau ada. Ini kebetulan saya tidak ada, jadi saya kosongin. Nah, ketika merah gini teman-teman harus ilangin ya, karena kalau logonya merah seperti ini atau row-nya merah seperti ini, teman-teman nggak bisa next. Ini selanjutnya nggak bisa, akan muncul notif harap melengkapi field. Jadi yang merah tadi kalau memang tidak ada, hapus saja ya, klik hapus. Nah, hapus saja. Lalu kita masuk ke step bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Silakan input istrinya siapa, anaknya siapa namanya, nicknya segala macam. Ini kebetulan nicknya 000 karena orang asing ya. Tapi kalau orang lokal Indo ya pasti ada nicknya ya. Silakan input. Lalu pekerjaannya apa? Udah selesai ya. Udah selesai sampai bagian D. Lalu kita bisa next selanjutnya ke lampiran 1. Jadi ngisinya tuh memang lampiran paling akhir dulu, baru naik ke atas. Ini lampiran 1 perihal penghasilan itu dalam negeri lainnya ya, yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final. Seperti dapat bunga, dapat royalti, dapat sewa, penghargaan dan hadiah dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ada ya silakan input ya, masukkan di sini. Kebetulan trial saya ini nggak ada, jadi nggak perlu diinput. Lalu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, warisan ya, asuransi, beasiswa, silakan input jika ada. Ini trial saya nggak ada, jadi saya kosongin. Lalu masuk ke bagian C, daftar pemotongan oleh pihak lain. Nah, ini bukti potong sebagai karyawan. Itu teman-teman pasti punya yang namanya bukti potong 1721A1. Nah, silakan input di sini. Impor saya rasa nggak perlu ya, nggak perlu impor karena ya nggak banyak. Paling ada sih teman-teman yang punya bukti potong itu 2 bahkan 3 karena kerjanya di beberapa perusahaan, mungkin itu bisa input manual di sini ya. Mau impor juga silakan lah kalau mau. Ya, nama PT-nya apa, NPWP-nya berapa, nomor bukti potong, tanggalnya, jenis pajaknya, lalu PP yang dipungut berapa atau dipotong.
Oke, udah selesai semuanya sampai bawah. Nah, kita bisa lanjut step terakhir, yaitu masuk ke induk. Nah, ini ya, induk SPT tahunan orang pribadi. Ini udah otomatis terisi semua, kecuali ini status kewajiban perpajakan. Teman-teman pilih KK aja, ya. Lalu teman-teman bisa input nih. Ini angka dari mana? Nah, teman-teman bisa lihat dari bukti potong. Bukti potong yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan. Ini ya. Ini adalah bukti pemotongan 1721A1. Silakan input angkanya ini. Nah, ya. Kita mulai dari ini. Poin 14, yaitu jumlah penghasilan neto PPh pasal 21. Dan masukkan ke sini ya. Oke, dimasukkan, nanti otomatis ngisi semua. Ini penghasilan neto luar negeri, jika ada silakan input, jika nggak ada kosongin aja. Zakat sumbangan kalau ada silakan input. Lalu ini udah otomatis ya, yang kuning-kuning ini otomatis terisi. Nah, yang ini teman-teman silakan PTKP-nya berapa, sesuaikan. Dia statusnya apa? K2. K2 berarti PTKP-nya adalah 67.500.000. Sesuaikan ya. Kalau ini nggak sesuai berarti keliru nantinya hasilnya. Karena hasil yang di sini itu harus sama dengan bukti potong yang sudah diberikan oleh perusahaan, sehingga hasilnya itu nihil ya. Oke, udah terimput semua tarifnya. Nah, ini hasilnya nihil ya. Jumlah PPh terutang tuh 454 juta. PPh yang dipotong atau dipungut pemerintah dari pajak luar negeri atau terutang luar negeri itu sama. Jadi total nomor 11 dan 12 sama, sehingga nomor 13 itu 0, tidak ada PPh terutang lagi. Berarti nihil ya, sudah tidak ada PPh terutang. Berarti hasil nihil, udah nggak ada perlu lagi setoran, kecuali ada penghasilan lain-lain tadi mungkin teman-teman di input. Nah, itu bisa ada KB ya, kurang bayar, nanti bisa diinput di sini. Kurang bayarnya berapa, ya udah tinggal dibayar ya. Nah, ini udah selesai sampai akhir ya, selesai. Adapun tanda tangan bisa teman-teman input, silakan, bisa enggak juga silakan dikosongin aja ya. Ini berupa sertel ya. Nah, dikosongin juga tidak masalah ya, karena udah otomatis dari DJP itu udah ada tanda tangan masing-masing pemilik NPWP. Oke, udah selesai semuanya, pastikan tidak ada yang merah. Lalu teman-teman klik selesai ya. Selesai, baru unggah lampiran. Unggah lampiran ini ketika teman-teman statusnya LB, lebih bayar. Kita coba ya, tidak bisa. Hanya dapat melakukan unggah lampiran saat status SPT Anda lebih bayar. Kalau nihil atau kurang bayar itu enggak masukin lampiran. Udah, ini adalah masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email. Jika teman-teman meminta formulir tadi yang di DJP ini tadi ya. Nah, ketika teman-teman minta kirim permintaan, dia otomatis ngirim token juga, token ke email, masuk ke email seperti ini. Ini ya. Nah, kode verifikasi ini emailnya. Kode verifikasi masuk, copy saja kode verifikasinya, lalu input ke sini, lalu submit. Oke, habis itu selesai. Sudah selesai, baru teman-teman akan bisa masuk ke email, bisa di email ini ya. Ini ya, nih BPE, bukti penerimaan elektronik, bisa masuk ke email, atau teman-teman bisa lihat di DJP-nya langsung di sini di arsip SPT. Ini ada di sini ya, nih arsipnya 2021 sudah dilapor, statusnya adalah nihil. Sumbernya adalah IFOM. Sebelumnya kan CSV lewat ISPT atau lewat e-filing web. Nah, ini terakhir lewat IFOM per 2021 itu wajib IFOM. Sekian ya, gampang ya menurut saya. Silakan teman-teman simak videonya sampai selesai, jangan dipotong-potong, nanti bisa kesalahan. Lalu praktekkan. Adapun yang masih punya cache, ada trouble-trouble, silakan klik di kolom komentar, nanti kita bahas, kita bantu sampai selesai. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain di Facebook, WA, dan lain sebagainya, agar teman lain bisa mendapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya, ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.